Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita, Tabita kumi. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka perbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alex Rando Seputra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium awning itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil yaitu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. That's simple. In the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai nabiah di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau, yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya, Nginden Gang 2 di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, suasana serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan ada seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna, dia menyeringai, serem saudaraku. Ya, dan Ibu Erna marah kepada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di Jalan Embong Malang, sekarang kesini bikin repot orang. Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia berkata, Arifin, kamu yang usir. Pertama kali saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Saya orang Surabaya saudara ya. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahatnya enggak keluar saudara. Yang keluar Pak RT, marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, sudah tingkatan perwira bukan ya. Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh Pak, orang yang besar itu ketakutan lihat wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kita Wahyu selesai. Saudara perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya, karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar daripada hamba-hamba Tuhan bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling. Dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Karunia untuk melayani, lakukan segenap hati. Karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus saja berkata, putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang selalu pada Kristus. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu kami ucapkan dari tempat ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau Tuhan Gembala kami yang baik, yang terus menyertai kami. Dan hari ini kami masuki di minggu terakhir di bulan Maret ini. Tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna atas kami. Kami akan siapkan seluruh hidup kami akan bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kami akan memuji Engkau dan kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Ku cinta keluar
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, glory haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang sedang menyaksikan program yang sangat luar biasa, karena Yesus ada bersama dengan kita. Tiada nama seperti nama Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini, dan sambil kita mengimani segala sesuatu yang terbaik, mujizat Allah terjadi dalam seluruh kehidupan kita bersama. Haleluya. Tiada nama seperti nama Yesus satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Nama seperti nama Yesus. Amin. Tiada nama seperti nama Tuhan. Amin. Tiada nama seperti nama Yesus. Sama-sama layak menerima glory dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Sekali lagi semuanya, haleluya. Dan nama seperti nama Yesus, satu-satunya Dia berkuasa. Nama seperti nama Tuhan. Amin. Tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glory dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Mari sembah, haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, Yesus namanya. Oh, Engkau dahsyat atas kami Tuhan, Engkau luar biasa atas kami, Engkau Jehovah Rafa atas kami, Engkau Jehovah Jireh atas kami, Engkau pahlawan yang gagah perkasa buat kami, Engkau juru selamat atas kami. Oh Jesus, amin. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami bangga punya Allah seperti Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Segala pintu-pintu yang tertutup terbuka, karena Tuhan berkata, akulah jalan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau berkata, Engkau adalah juru selamat atas kami. Di tengah-tengahnya pergumulan kami, di tengah-tengahnya penderitaan kami, di tengah-tengah ketidakmengertian
kematian kami, Engkau menjadi juru selamat atas kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena itu kami beribadah kepadamu. Kami menyembah Engkau, Allah yang besar, satu-satunya Allah yang berkuasa atas kami. Demi nama Yesus, menit-menit ke depan Engkau nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Senang sekali lagi menjumpai saudara. Dan di tengah-tengahnya sukacita terus. Karena sukacita adalah obat yang manjur. Sukacita adalah kekuatan hidup orang percaya. Sukacita menyelesaikan 50% pekerjaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan hari ini, ada hal yang akan kita bicarakan bersama-sama. Kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu rahasia ibadah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa saya katakan rahasia? Karena yang pertama, tidak banyak orang yang memahami tentang arti sebuah ibadah. Why? Kenapa? Ya sekedar ibadah, sekedar ke gereja, sekedar ya yang penting tidak dicari pendetanya kan gitu saudara. Dan ada banyak alasan, tetapi saudaraku makanya ada orang yang juga tahu kenapa rahasia dari sebuah ibadah. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Pendeta Roni Daud Simeon menampilkan sebuah survei setelah COVID, ada 5% orang yang masih suka nyaman di online. Dan salah satunya kita mungkin. Dan sekitar 95% atau 80-90% mereka sudah kembali beribadah. Doa saya, saudaraku, setelah saudara kita belajar tentang kebenaran ini, saudaraku menjadi orang yang suka beribadah. Why? Kenapa? Nggak taunya ada begitu banyak segudang rahasia, segudang hal yang dibuat oleh Allah ketika kita beribadah. Saya teringat ketika Abraham diutus oleh Allah. Ketika Abraham diutus oleh Allah, saudaraku, diutus ke satu tempat. Di situ Abraham saya tandai selalu membangun mezbah. Dan selalu berhasil. Mezbah bicara masalah kehadiran Tuhan. Saudara, oleh karena itu hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah perusahaanmu. Hadirkan Tuhan di tempat kosmu. Hadirkan Tuhan di apartemenmu dimanapun berada. Saudaraku. Karena kehadiran Tuhan itu berbicara masalah blessing, masalah berkat, masalah perlindungan dan banyak perkara yang ajaib. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saudaraku, kita akan baca bersama-sama. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudaraku, lupanya kalau melihat kebenaran ini, ibadah itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Rupanya perlu yang namanya latihan. Dan tidak ya karena mencari Tuhan otomatis kita menjadi suka. No. Rupanya perlu yang namanya dilatih. Menurut sebuah survei yang saya baca, bahwa ketika seseorang melakukan misalnya taruh aja tidak biasa bangun jam 5. Dan kemudian pasang alarm jam 5 untuk berdoa. Saudaraku, setiap satu hari pertama alarm bunyi mulai masih males. Alarm kedua sampai yang ke-19 kali. Katanya itu menjadi sebuah habit menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, makanya kita berkata latihlah dirimu untuk beribadah. Rupanya akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan untuk melakukan kehendak Tuhan, kebiasaan untuk baca firman, kebiasaan untuk beribadah. Latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ada jemaat-jemaat yang suka naik sepeda. Keren. Saya suka naik sepeda tapi sepeda motor. Ada jemaat yang suka tiap pagi jalan pagi. Dari tempat kami naik ke Golupotu, di patung Yesus turun lagi. Dan mereka beberapa kali ngajak saya tapi belum terwujud. Juga naik sepeda bersama dengan Pak Pendeta Hengki juga belum terwujud. Pak Pendeta Hengki sudah pensiun naik sepeda. Habis beli sepeda dipakai sebentar, saudaraku, dan tidak dipakai lagi. Ada orang yang suka nge-gym. Ada suka yang saudaraku fitness. Ada teman saya di Bali lagi suka nge-gym, saudaraku. Luar biasa. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti, jangan salah menerjemahkan kebenaran ini. Artinya saudaraku, kalau saudara olahraga, nge-gym dan semuanya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi jangan sampai jadwal nge-gym bertabrakan dengan ibadah. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Keren banget. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, kata Timotius. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudaraku, begitu dahsyatnya sebuah ibadah yang kadangkala kita tidak suka, saudaraku, beribadah, padahal mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Artinya apa, saudaraku? Ketika saudara sakit, ibadah berguna untuk apa, saudaraku? Ada mujizat di dalamnya. Ketika saudara mengalami struggle, tantangan, ada mujizat di dalamnya. Beberapa kali saya di acara KKR yang mereka undang baik di beberapa kota, bahkan di tempat kami di Sumba Blessing. Ada orang-orang yang pendeta tidak doakan, mereka dijamah oleh Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Keren banget. Karena ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Perkataan ini benar dan patut untuk diterima sepenuhnya. Sahabat Kristus, kadang-kala memang setan itu pinter, saudaraku. Kadang-kadang lebih pinter daripada kita. Tapi kalau kita disertai oleh Tuhan, strategi setan pun kita tahu. Setan tidak pernah bilang jangan ibadah. Setan tidak pernah berkata jangan beribadah, saudaraku. Salah satu strategi setan yang dibuat adalah menunda. Jangan ibadah hari ini, minggu depan kan masih ada. Jadi the power of nunda. Saya ketemu orang-orang hebat penatua kami namanya Ibu Kristi. Kuliah. Saya lihat ketika kuliah Wagner dulu, saudaraku. Peter Wagner. Dia harus selesaikan semua tugasnya dengan cepat. Kalau kita suka menunda. Jadi kalau semesteran, kalau buat tesis atau skripsi, saudaraku semalam suntuk, semua buku kita buka. Semua jadinya bukan di dalam otak, di luar kepala, saudara. Nah, setan kerjanya menunda. Jangan sekarang bertobat. Jangan sekarang menabur. Jangan sekarang, tidak seperti itu. Kamu hari ini tidak beribadah, kan minggu depan masih ada. Saudara, setan pintar menunda dan akhirnya minggu depan lagi menunda. Saudara pernah lelucon, ada satu juk yang luar biasa. Hari ini gratis, hari ini bayar, besok gratis. Saudara pernah lihat tulisan itu? Jadi rupanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika setan berkata, jangan sekarang, kan minggu depan masih ada. Jangan menabur sekarang, lain kali ada kesempatan. Jangan bertobat sekarang, nanti lain kali kan masih ada kesempatan. Mainnya halus, tapi sebenarnya karunia menundakan. Dan dia berkata, oh iya ya, hari ini kan hujan gerimis. Hari ini kan tidak terlalu sehat. Hari ini, saudaraku. Jadi menunda.
Jangan mau ditipu oleh setan dan ditunda. Menunda-nunda gitu, saudaraku. Karena setan pintar, saudaraku. Oleh karena itu, ketika Tuhan perintahkan sesuatu, go ahead. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya harus melayani. Karena kenapa saya katakan harus? Diundang di satu gereja di Jember dan juga di kota lain, harus khotbah di Jember dan di Jember, saudara, khususnya. Saya mau berangkat itu males banget, saudaraku. Rasanya harus terbang dari Sumba ke Bali, kemudian dari Bali ke Surabaya, harus dijemput lagi ke Jember sekitar 5 jam. Saya bilang sama Pak Hengki, sama beberapa orang di rumah, rasanya kok males. Amin 1 Tuhan berkata, kamu bukan untuk berkhotbah. Tuhan jelas ngomong sama saya. Tapi tuh kamu untuk belajar. Wow, keren banget Tuhan. Rupanya ketika saya mulai taat sama Tuhan, perjalanan jauh dan luar biasa. Ada banyak hal yang saya terima dengan luar biasa. Oleh karena kita belajar tentang apa yang disebut dengan janji Tuhan ketika kita beribadah. Di dalam Yesaya 35 ayat yang ke-15-17 dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, benteng ialah kubu di atas bukit batu, rotinya tersedia, air minumnya terjamin, engkau akan memandang raja dalam semarak, akan melihat negeri yang dibentang jauh. Keren banget. Janji Tuhan sangat luar biasa, khususnya kalau saudara melihat ayat yang ke-16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Di Sumba terdiri dari perbukitan, bukit. Dan kita orang Sumba suka tinggal di bukit. Kenapa? Mungkin zaman-zaman dulu suka berperang dengan kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Sehingga saudaraku, kalau kita posisi di atas, kita melihat serangan musuh dari bawah sudah terdeteksi dulu. Makanya di gereja depan di lantai 3 kita buat menara doa. Saudaraku, bukan di bawah tapi di atas. Seperti di tempat yang tinggi. Saya lihat rumah-rumah di Sumba juga dibuat tinggi, saudaraku. Rumah-rumah di Kalimantan, karena apa? Menghindarkan dari binatang buas. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan. Yang pertama, apa yang menjadi janji Tuhan ketika saudara dan saya beribadah kepada Tuhan yang benar? A heaven protected man. Saudaraku, dia seperti orang yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi. Tuhan melindungi atas setiap umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah perlindungan Tuhan sempurna. Satu saat perkara yang simpel, kami mengajak seluruh jemaat karena kita lagi bangun building, bangun gereja. Saudaraku, setiap kadangkala ketika tukang habis batu untuk lantai 2 atau 3, mereka lagi kerja. Saudaraku, kita seluruh jemaat diundang Pendeta Hengki untuk sama-sama menunjukkan cinta kasih terhadap rumah Tuhan, kerja bakti, angkat batu ringan. Saya bangga mereka, saudaraku, di rumah mereka bos. Mereka orang yang dihormati. Tapi saudaraku, mereka ikut sama-sama estafet. 1, 2, 3, 4, saudaraku. Dan sangat luar biasa. Mereka cinta rumah Tuhan. Tuhan memberikan satu perlindungan yang sempurna atas umatnya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi yang pertama, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyembah kepada Tuhan, ada satu ada perlindungan daripada Tuhan, ibarat di tempat yang maha tinggi. Saya tidak ngerti
Apa yang menjadi kekuatan ketika orang tidak beribadah? Saudaraku, padahal begitu banyak janji yang Tuhan sediakan. Perlindungan yang pertama atas kita. Amin. Saya sering katakan ibu-ibu, aci-aci yang anaknya sekolah atau kuliah di Jawa, mereka tidak bisa menemani 24 jam, saudara. Hanya video call sambil nangis, saudaraku. Nak, mama kangen, nak. Anaknya bilang, mama kapan datang, nak, mama. Saudaraku, saya sering bilang kata-kata ini. Jangan jadi Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan malaikat lebih banyak? Yang pertama buat perlindungan. Kalau sudah belajar ilmu angelologi, ilmu tentang malaikat, buat perlindungan atas semua umat Tuhan. Saudaraku, saya punya anak yang satu, yang besar ada di Jogja, lagi menyelesaikan S2 Hukum Internasional. Nona cewek. Yang satu di Maranatha, lagi menyelesaikan kedokteran di Maranatha. Secara manusia, saya pengen ketemu mereka terus, pengen menjagai mereka. Tapi apa? Harus melayani, melakukan tanggung jawab di Pulau Sumba. Saya hanya serahkan kepada Tuhan tiap pagi, tiap malam. Tuhan, Engkau perlindungan Tuhan yang sempurna. Jika hari ini saudara mengalami yang sama yang seperti saya alami, saudaraku, jangan jadi Tuhan. Tapi berdoalah untuk mereka biar Tuhan campur tangan sepenuhnya. Nah, rupanya kata dilindungi, saudaraku, itu memiliki pengertian dari kata artartiso, yang artinya seperti kota yang runtuh, dijarah habis-habisan tetapi dipulihkan kembali. Yang kedua, seperti kapal yang tenggelam dan rusak diangkat dan diperbaiki kembali. Keren banget. Bicara masalah perlindungan, bicara masalah protek daripada Tuhan. Rupanya bahasa aslinya menjelaskan dengan kata artartiso, yang artinya bicara masalah apa itu? Pemulihan bisa terjadi. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ini yang keren banget. Kenapa saudara? Rupanya bahwa bicara masalah sebuah restore all. Hukumnya Tuhan tidak ada, hukumnya firman Tuhan tidak akan ada nasi sudah menjadi bubur. Karena bubur pun akan jadi enak di tangan Tuhan, akan jadi bubur menado. Coba lihat kasus Lazarus. Panitia kematian bilang, Yesus terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin saudara dengarkan program ini, saudaraku lagi bergumul tentang jodoh. Umur semakin bertambah Pak Wahyu. Pendeta, umur saya semakin tambah, tapi tidak ada orang yang melirik saya sama sekali. Sahabat Kristus, Tuhan tidak pernah terlambat. Tulis di status saudara, di WA saudara, di program ini, katakan Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya. Bicara masalah restore all, bicara masalah pemulihan, bicara seperti kapal yang tenggelam, yang rusak, diangkat, diperbaiki lagi. Di tangan penjunan yang ajaib, tidak ada yang rusak. Rusak pun bisa diselesaikan dan dipulihkan kembali. Hidup yang rusak, ekonomi yang rusak, organ tubuh yang rusak, surga, sumber stok organ tubuh. Sehingga kita sering banyak mendoakan orang-orang, mereka yang saya cuma bilang di surga jagonya stok pemulihan itu akan ada atas kita. Jadi yang pertama bicara pemulihan, bicara masalah sebuah restore all, pemulihan yang akan terjadi. Mungkin saya berkata, pendeta, setelah COVID ini ekonomi saya hancur-hancuran. Dengar baik, ada good news dari surga bahwa Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tetapi yang kedua, selain Tuhan memberikan perlindungan, heaven supply man, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Luar biasa saudaraku. Nah, jadi rupanya tidak ada alasan untuk khawatir. Ini janji Tuhan loh. Makanya di bagian ayat tadi katakan, ini patut didengar dan ini patut dipercayai. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sahabat Kristus, ketika sudah 17 tahun saya bersama dengan pendeta Enggi dan pendeta-pendeta yang lain membangun kerajaan Allah di Pulau Sumba.
Di tengah-tengahnya COVID dan after COVID, saya heran saudaraku. Saya pernah saksikan di tempat ini kalau tidak salah. Saya bukan orang yang suka barang-barang branded. Yang penting cocok, harganya murah ataupun mahal, saya beli. Jadi lihat casing. Satu saat sepatu saya ini sudah butut saudaraku. Dan saya biasa beli murah-murahan juga di Jakarta ataupun di Surabaya atau di kota lain. Satu saat saya juga ini ada orang telepon, Pak Wahyu, saya mau pabrik sepatu di Mojokerto. Saya mau kirim sepatu, saudara tahu. Dikirim sepatu dan sendal dari pabrik itu. 80-an pasang. Tuhan mensuplai di tengah-tengahnya COVID. Ketika pembangunan gereja dimulai kembali setelah semuanya kandas. Tidak ada harapan saudara. Di tengah-tengahnya COVID kami memulai kembali dan sampai hari berjalan. Setiap minggu kami harus keluar uang setiap Sabtu sekitar 10 sampai 12 juta. Tapi ada saja orang titip berkat, Pak, untuk pembangunan. Pak, untuk pekerjaan Tuhan. Keren banget Tuhan. Tuhan mensuplai pada tukang yang bekerja berapa pagi? 10 ya. Ada 10 tukang yang sedang bekerja. Tuhan memberikan berkat dan perlindungan atas setiap umatnya. Jangan khawatir saudaraku. Dan saya kemarin ketemu teman di Jakarta, dia bilang, dia cerita, di Surabaya. Di tengah COVID mereka tambah diberkati karena diurus limbah dari apa yang itu COVID saudaraku. Dan dia sangat diberkati. Jadi Tuhan menyediakan roti, disediakan minum dan rotinya disediakan, air minum dijamin. Mulai baju saudaraku. Ada orang yang Desember sebelum COVID sudah beli baju. Kaos maksudnya t-shirt, saya suka hitam-hitam gini, simple. Dia kirim saudaraku, Pak minta maaf, ini seharusnya saya kirim bulan Desember, keren. Bulan Februari dikirim. Saya suka minum kopi saudaraku. Udah saudaraku. Ada saja orang kirim, saudara, di kampung kita di Sumba, produk-produk yang ada di kota besar, saya dikirim saudaraku mulai apa itu? Starbucks, kopinya Starbucks, saudaraku. Mulai Excelso dikirim, bayangkan, surga menyusul saudaraku. Dan banyak hal yang terjadi. Saya suka bebek saudaraku. Setiap khotbah di satu kota saya minta sekali waktu hanya pergi ke cari bebek. Bisa dikirim bebek dari Surabaya, bayangkan. Tuhan mensuplai hidup kita. Kelihatannya sederhana tapi Tuhan melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan roti buat setiap kita dan air. Makanya jangan pernah khawatir tentang hidup ini. Saya dipelihara oleh Tuhan. Bukan karena pendeta, tapi setiap orang percaya akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga, ketika rahasia janji daripada sebuah ibadah. Coba lihat karikatur di situ saudaraku. Yang ketiga adalah heaven directed man. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang terjadi aku akan tetap selalu bersamamu. Katanya kakek. Neneknya bilang, aku percaya say, sejak dulu kamu memang setia. Suami-suami, istri-istri, saudaraku, ingat janji nikahmu. Kelihatannya sawang sinawang, rumput tetangga lebih hijau, tapi belajar dari kakek nenek ini. Yang ketiga adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya buat kita, hidup kita dipimpin oleh siapa hari ini? Ada banyak orang berkata tahun 2023 tahun yang memang habis-habisan. Krisis apa, keuangan tidak bagus. Tetapi saya katakan orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Karena surga memimpin saudara. Saya teringat seorang anak muda, anak-anak muda kita, anaknya Toko Borobudur, siapa namanya Pak ini? Yang laki, Rizky. Kesaksiannya sederhana tapi menarik. Hari itu
Besoknya hari itu dia harus ujian. Besoknya harus ujian. Malam itu ada Natal di gereja. Anak kecil Tuhan bisa tuntun dengan baik. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia harus belajar atau ke gereja. Ikut Natal malam itu. Tuhan bilang kamu ikut Natal. Natal selesai saudaraku sekitar 11 jam setengah 11 dia pulang. Dia belajar saudaraku. Tapi Roh Kudus bilang sama dia begini. Tutup bukumu dan istirahat. Keren banget. Dia kesaksian sama saya. Habis itu apa yang terjadi saudaraku? Besok dibangunkan jam 4:30 atau jam 4:30. Roh Kudus bangunkan. Dia seperti melihat layar besar. Semua saudaraku ada catatan-catatan yang harus dia baca. Dan yang menarik, besoknya ujian. Seperti di layar besar itu saudaraku. Yang keluar semua di ujian. Dan dia mendapat nilai 100. Praise God. Tuhan bisa bicara dengan anak yang sekecil itu. Apalagi dengan saudara. Jika kita beribadah. Saudaraku, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara mau tinggal di mana? Saudara mau bisnis apa? Saudara menikah dengan siapa? Directed man. Tuhan memimpin atas hidup saudara. Enak kalau dipimpin Tuhan. Hidup ini kan seperti lagu ini Pak Hinggi. Banyak perkara memang banyak. Saudaraku, hidup itu intinya ada masalah. Saya sendiri mungkin saudara, Pak Wahyu kok ketawa terus, senyum terus. Kadangkala saudara banyak guyonnya. Saudaraku, kalau orang lucu itu saudaraku, umur panjang. Malaikat mau cabut saudaraku, ketawa dulu ada jadi dia balik ke surga. Ini nanti aja deh, kasih umur panjang aja. Tapi yang cemberut-cemberut saudaraku gampang saudaraku. Selesai karena ada halangan. Makanya bersuka cita. Kita berkata bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Keren banget. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saya banyak ngalami persoalan masalah, opportunity. Tapi karena Tuhan pimpin. Tuhan selalu ngomong. You are not owner Wahyu. Kamu hanya hamba, pemilik pelayanan, pemilik sekolah, pemilik semuanya adalah aku. Kamu hanya hamba. Ketika saya bergumul tentang di depan, tentang miliatan, saya ditanya kira-kira kurang berapa? Saya paling 3-5 M untuk pembangunan di depan. Tuhan cuma ngomong, pemiliknya adalah aku, ingat. Ketika harus ngurus guru-guru, kepala-kepala sekolah ini dimulai atas namaku. Ketika harus menyelesaikan banyak hal, Tuhan cuma berkata, kamu hanya hamba, saya yang mengerjakan. Maka saya cuma bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahagia saudara. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Sesungguhnya, coba Matius 1:23. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel saudaraku, saya diingatkan oleh pendeta Enggi tentang khotbah saya. Yang pertama adalah kata Immanuel adalah God with us. Allah beserta kita. Katakan sama-sama, Allah beserta dengan saya. Yang kedua, God dwell in us. Allah di dalam kita. Jadi Allah ada di dalammu. Makanya kau luar biasa. Yang ketiga, God for us. Allah ada di pihak kita. Makanya Alkitab dia, jika Allah di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Hari ini saya katakan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Allah Immanuel bersama dengan saudara. Allah beserta saudara, Allah di dalam saudara, dan Allah ada di pihak kita. Yang artinya kemenangan akan menjadi jaminan atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi yang terakhir di khotbah saya hari ini adalah surga melindungi saudara dari sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, Allah melindungi saudara dari sakit penyakit.
Manusia itu lemah, saudaraku. Apalagi seumur-umur seperti kita. Saya kelihatan masih muda, tapi sesungguhnya memang masih muda. Karena kalau saudaraku, saya ini kalau rambut saya berdirikan begini, di Sumba masih dipanggil kakak. Pernah saya mau terbang ke Tel Aviv dari Jakarta. Ada teman gereja mau ikut sama-sama rombongan ke Holy Land. Mereka tanya gini, Kak, sudah married? Apakah sudah menikah? Yang tanya anak-anak remaja pemuda. Saya cuma bilang, karena mungkin rambut saya berdiri, anak saya sebesar kamu. Wow, awet tua, awet muda, saudaraku. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudaraku dilindungi dari semua sakit penyakit. Ketika COVID melanda, dimulai dari Pak Hengki, saya dan semua staf. Kita diajak, gereja suka menyembah, tapi kena COVID juga, kasihan dah lo. Kita dituduh, ya ini sumbernya apa nama istilahnya kalau jumlahnya banyak di satu tempat. Dan itu menjadi sumber COVID, penularan COVID. Saudaraku, kita rasa aduh tertekan waktu itu. Tuhan, kenapa? Habis itu kita sembuh dan anehnya dari semua orang hampir 40 sampai 100 orang yang kena COVID di gereja kami, tidak ada satu orang pun yang sampai dipanggil Tuhan. Kalaupun dipanggil Tuhan ya kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi hati itu Tuhan memberikan protected, perlindungan yang sempurna. Dan setelah itu melanda kota. Dari situ kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan melindungi saudara dari sakit penyakit. Haleluya. Keluaran 23-25 dikatakan, tetapi kamu harus apa? Beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Baca sama-sama sekali lagi, baik di ruangan ini maupun saudara yang ikuti program ini. 2, 3. Tetapi kamu apa? Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Very simple, sederhana. Hanya beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah. Tuhan memberikan garansi buat kita. Tuhan memberikan satu janji yang sangat luar biasa atas seluruh kehidupan kita ketika kita beribadah, saudaraku. Saudara sedang dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pemulihan terjadi. Tapi yang kedua, Tuhan mensuplai roti dan minumanmu terjamin, diberkati berlimpah-limpah secara jasmani. Yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dan yang keempat, dijauhkan dari sakit penyakit. Bangkit berdiri bersama-sama. Simple, sederhana, tapi mengandung janji dan kuasa yang luar biasa. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Angkat lagu ini bersama-sama. Tiada yang seperti engkau. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mulai hari ini mari sepakat bertekad seluruh keluarga untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Supaya roti makananmu, minumanmu, kesehatanmu, ekonomimu, bisnismu, bahkan perlindungan atas sakit penyakit terjadi atas hidup saudara. Nyanyikan sama-sama Pak Egi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Ku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, saya sama-sama. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Sama-sama aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan
Aku bosan Tuhan dengan sakit ini. Saudaraku, bahkan mungkin berkata, pendeta kenapa saya Pak Wahyu, kenapa saya dibawa dalam pergumulan terus. Saya bosan dengan masalah hari ini. Yesus berkata, Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berat-berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara berkata, pendeta saya bergumul Pak Wahyu tentang ekonomi. Kenapa tidak sukses-sukses? Datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena mengandung janji yang begitu dahsyat. Mungkin saudara tidak perlu mujizat lain. Hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada. Sementara saudara angkat tangan juga. Mungkin saudara sedang sakit, letakkan di bagian yang sakit. Hari ini kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Kuasa kelimpahan anugerah terjadi atas hidup saudara. Angkat tangan dan pendeta Hengki akan berdoa buat kita semuanya. Sekaligus menutup program ini. Saudara diberkati dengan segala kelimpahan ketika sudah mulai beribadah dan mencari Tuhan. Haleluya. Angkat tangan saudara. Tuhan, kami bersyukur. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan hari ini kami mengklaim semua janji-Mu bagi setiap kami yang rindu untuk beribadah kepada Engkau, datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Kami percaya semua berkat-berkat rohani yang disampaikan tadi akan menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, kami percaya bahwa Engkau mengasihi, mencintai mereka, dan Engkau sedang menggenapi janji-janji ini di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan, yang dalam keadaan apapun juga Engkau menjadi penyelamat, penolong, pembela bagi mereka semua. Dan kami percaya khususnya dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Semuanya terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa, dan bersama umat-Mu hari ini kami memulai minggu ini bersama dengan Tuhan, berjalan dalam mujizat pada mujizat dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. Salam, salam, salam.